Ada dua orang yang oleh Allah dikasih gelar yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang bergelar almarhum. Siapa orang yang bergelar almarhum? Almarhum itu adalah yang dirahmati, yang mendapatkan rahmat Allah. Orangnya adalah yang mengikuti Al-Quran, kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hadza kitabun anzalnahu mubarak." Inilah Al-Quran, sebagai kitab yang telah kami turunkan yang diberkati. Fattabi'uhu, maka hendaklah kalian ikuti Al-Quran itu. Wattaquhu, hendaklah kalian takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi larangannya yang ada di dalam Al-Quran. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah SWT. Jadi almarhum, orang yang dirahmati, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran, kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, orang yang dikasih gelar oleh Allah al-mahrum. Jadi ada almarhum, ada al-mahrum. Siapa al-mahrum itu? Al-mahrum itu adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan yang terbaik di bulan Ramadan, pada saat Lailatul Qadar. Jadi fihi, di bulan Ramadan itu Lailatun, terdapat satu malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun satu malam, tapi nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malam itu kita tarawih, tarawihnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malam itu tadarus, tadarusnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malam itu iktikaf, iktikafnya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau zakat, infak, sedekah di malam itu, maka zakat, infak, sedekahnya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ngasih makanan di malam itu, ngasih makanannya lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Dulu orang tua kita, ya, itu 10 hari terakhir itu, ya, itu banyak mengirim makanan ke masjid. Sehingga masjid itu 10 hari terakhir bukan makin sepi, makin apa tuh? Makin ramai. Kenapa? Ya, karena ternyata ngasih makanan, ya, pada 10 malam terakhir, kalau waktu itu tepat dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Makanya faman hurima faqad hurima. Siapa saja yang tidak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia tidak mendapatkannya. Jadi al-mahrum itu terhalang untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Jadi malam itu tidak digunakan tarawih, malah digunakan mudik. Tidak digunakan untuk tadarus Al-Quran, tidak digunakan untuk zakat, infak, sedekah, berbagi kebaikan. Bahkan tidak digunakan untuk iktikaf. Karena iktikaf itu, ya, salah satu bukti bahwa kita itu mencintai rumah Allah, betah di rumah Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Rasulnya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita harus mencintai kitabnya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita harus mencintai rumahnya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulnya, ngaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Al-Quran,
ngaku cinta kepada Allah kemudian tidak cinta kepada rumahnya, maka bohong itu cintanya. Dipertanyakan cintanya. Salah satu bukti kita cinta rumah Allah, kita betah di rumah Allah berlama-lama, apalagi cuman 10 hari. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada suatu tempat, pasti kita betah di tempat itu. Ya. Makanya tugas pengurus itu bagaimana supaya orang itu betah di masjid. Dan bukan hanya bulan Ramadan saja, dan bukan hanya 10 hari terakhir saja. Jadi setiap hari selepas Ramadan sampai Ramadan lagi, bagaimana supaya orang itu betah di masjid. Ya. Rata-rata kalau setelah sholat maghrib, ya, itu pulang atau tidak? Pulang. Setelah sholat isya apalagi ya? Ya. Setelah sholat subuh, ya. Kalau Rasul itu baru pulang itu setelah sholat duha. Ya. Setelah sholat duha dari waktu subuh itu dia diam di masjid, ya, kemudian dia pulang, ya, setelah sholat duha. Dan itu ditunggu oleh istrinya di rumah. Kalau istrinya di rumah itu sholat di rumah, sholat subuh di rumah, berzikir sampai waktu duha. Karena waktu duha itu waktu Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Ya. Jadi tema kita pada subuh pagi ini adalah Lailatul Qadar yang dicari dan didapatkan. Itu di antara sunnah, ya, yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu termasuk bagian daripada Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Harus kita cari, kita cari, kita cari, kita cari terus. Sampai apa? Sampai mendapatkannya. Karena di dalamnya ada keberkahan umur. Ya. Jadi walaupun ibadahnya cuma 1 malam, tapi nilainya lebih baik dari orang yang ibadahnya 1000 bulan. Ya. Ini tawaran yang menarik. Dan ini adalah makna daripada ihtisaban. Ya. Ihtisaban. Jadi man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zanbi. Jadi siapa yang beribadah di bulan Ramadan, di antaranya salat tarawih berjamaah dengan dasar iman dan ikhlas, berharap pahala dari Allah SWT, ya pasti diampuni semua dosa masa lalu. Apa yang kita harapkan? Keberkahan di bulan Ramadan. Baik lewat saum, lewat sholat tarawih, lewat iktikaf, dan lewat ibadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi dalam surat Al-Qadar ayat 3 itu ditegaskan, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam kemuliaan, malam yang sangat menentukan itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Lailatul Qadar yang dicari dan didapatkan adalah malam kemuliaan. Ya. Lailatul Karamah. Ya. Lailatul Karamah. Jadi di malam itu Allah menjanjikan banyak karamah. Ya. Jadi kalau kita bisa ibadah pada malam itu, mencari malam itu, mendapatkan malam itu, kita mendapatkan karomah yang luar biasa. Kenapa? Pertama, ya, karena ya, Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran sebagai bacaan yang mulia. Ya, gitu. 30 juz itu Allah turunkan. Ya, jadi sebanyak 114 surat. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu sekaligus, ya, dari Lauhil Mahfuz ke, ya, langit dunia atau Baitul Izzah. Ya. Al-Qadar ayat 1. Yang kedua, ya, Lailatul Qadar itu disebut, ya, malam kemuliaan, ya, malam yang penuh dengan karomah karena malam diturunkannya malaikat sebagai para hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Ya. Jadi kalau Al-Quran, ya, itu namanya Quranun Karim. Ya.
Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang mulia. Jadi kalau mau dimuliakan, kalau mau dapat karomah, ya, ditempatkan di sisi Allah, di dalam surga Allah, kuncinya jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Gitu. Makanya di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan karena diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu Qur'anun karimun, ya, bacaan yang mulia, ya, bacaan yang menjanjikan karomah. Demikian pula, ya, malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Malam diturunkannya malaikat. Ya, malaikat yang sangat banyak sekali dipimpin oleh Jibril. Pas malam itu, ya, diperintahkan oleh Allah untuk turun ke dunia ini, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, ya. Jadi pada malam itu turun para malaikat dengan ruh, yaitu Jibril. Jadi Jibril itu pemimpinnya malaikat, ya, dengan izin Tuhannya, ya. Itu karena diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah nggak bakal turun. Nah, di antara saat, ya, Allah perintah malaikat turun adalah pada saat orang itu istiqomah dalam keimanannya. Jadi imannya itu tegar, ya. Imannya itu teguh, imannya itu mantap, ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Sesungguhnya orang yang berkata Allah itu Rabb kami, kemudian istiqomah, ya, dengan pernyataannya itu, pasti turun kepada mereka malaikat, ya. Dan juga Allah suruh di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar malaikat yang dipimpin oleh Jibril untuk turun, ya. Untuk apa? Untuk mengatur semua urusan, ya. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan semua urusan itu, pertama urusan ajal, ya. Bagi orang yang ingin ajalnya ditangguhkan, ya. Bagi orang yang ingin umurnya dipanjangkan, ya, tadi 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berkaitan dengan umur tuh, ya. Jadi ibadahnya tuh cuma 1 malam, tapi lebih baik dari orang yang ibadahnya 1000 bulan, ya. Ini berkaitan dengan ajal, berkaitan dengan umur. Yang kedua berkaitan dengan rizki, ya. Diluaskan rizkinya, bukan hanya sebatas materi, ya. Karena rizki itu ada rizkun ada rizkon thayyibah, ada rizkon wasi'ah, ada rizkon karimah, ya. Bahkan ada rizki yang tidak disangka-sangka, rizki yang tidak terduga, ya. Jadi ada yang disebut khairur razikin, ada tuh rizki yang terbaik. Apa? Kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, ya. Allah kasih kesenangan yang luar biasa, kemudian keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun, ya. Contohnya kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya, nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini rizki yang terbaik, rizki yang terbaik. Kalau orang membaca Al-Quran, kemudian mengkaji Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, ya, maka, ya, ada pakaian, ya, ada pakaian, ya, yang akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya, dan pakaian itu, ya, kalau dijual tidak akan bisa dibeli, ya, dengan kekayaan yang ada di dunia ini, ya. Jadi ada pakaian yang harganya mahal sekali, ya, dan itu hanya, ya, diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, untuk dihadiahkan kepada orang tuanya. Jadi hadiah, ya, seorang anak untuk orang tuanya adalah dengan baca Al-Quran.
dengan mengkaji Al-Quran dan dengan mengamalkan Al-Quran. Ya. Walaupun pahalanya tidak dikirim-kirimkan. Kan orang senang ngirimin pahala ya. Kalau mau ngirim pahala yang terbaik, ngirim hadiah yang terbaik buat orang tuanya, ada 3. Yang pertama apa? Baca Quran. Yang kedua, pelajari Al-Quran. Yang ketiga, amalkan Al-Quran. Puncaknya ada pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan kemudian ya, malam Lailatul Qadar adalah malam karomah, malam yang dimuliakan, karena malam itu adalah malam beribadah kepada Allah yang maha mulia. Ya. Jadi kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah tuh maha mulia. Ya. Dan kemudian Allah tuh maha pemurah. Ya. Allah ngasih langit buat kita sebagai atap. Allah ngasih bumi kepada kita sebagai hamparan. Ya. Allah ngasih air, Allah ngasih buah-buahan, Allah ngasih rizki. Ya. Banyak sekali yang Allah kasihkan. Tapi kata Allah, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipumu, apa yang memperdayamu sehingga kamu maksiat kepada Allah sebagai Rabbmu yang maha mulia, yang maha murah. Banyak tuh orang yang harusnya ibadah kepada Allah malah maksiat, yang harusnya saum di bulan Ramadan malah kemudian tidak saum, yang harusnya kemudian malah itikaf pada malam Lailatul Qadar mencari dan mendapatkannya, malah kemudian dia tidak ada di masjid. Itu tertipu. Ya, apa yang membuatmu tertipu? Ternyata dalam surat lain, dalam ayat lain jelaskan, ya, yang bikin manusia maksiat kepada Allah, yang bikin manusia itu lupa ibadah kepada Allah, yang pertama adalah kehidupan dunia. Ya. Yang kedua apalagi? Setan. Dan yang ketiga gaya hidup orang kafir. Bikin manusia maksiat kepada Allah, bikin manusia lupa ibadah kepada Allah, bikin manusia terpedaya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanyakan oleh Allah, ya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Tadi di dalam surat Al-Infitar sering dibaca. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha mulia. Ya. Jadi kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita mau dikasih rizki, ya, dengan murah oleh Allah SWT, dengan mudah oleh Allah SWT, maka ibadahlah kepada Allah. Di antaranya pada malam Lailatul Qadar, karena nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ya. Apalagi kemudian Lailatul Qadar yang dicari, yang dan didapatkan itu adalah malam bertabur salam. Malam bertabur barokah, malam bertabur karomah. Dalam waktu yang sama Lailatul Qadar itu malam bertabur salam. Jadi kalau ingin hidup damai, ingin hidup tentram, ingin hidup rukun, ingin hidup aman, ingin hidup sentosa, ingin hidup bahagia, ya, sejahtera, maka jangan disia-siakan satu malam yang bernama Lailatul Qadar. Kenapa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dari mulai masuk maghrib sampai kemudian subuh itu penuh dengan karomah, penuh dengan barokah, penuh dengan salam. Jadi kalau kita setiap hari ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berpisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa. Dan itu akan terwujud manakala kita bisa, ya, mengisi, ya, dengan maksimal dan optimal yang bernama malam Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar yang dicari dan didapatkan adalah malam bertabur berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati, malam Lailatul Qadar.
Dan Al-Qur'annya disebut kitabun mubarak, kitab yang diberkati. Orang yang mengikutinya, orang yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya yang ada dalam Al-Qur'an, itu la'allakum turhamun, ya, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat itu golden ticket untuk masuk surga, ya. Karena pintu surga itu ada dua. Pertama pintu utama, yang kedua pintu terusan. Pintu utama didapatkan dengan rahmatullah, sedangkan pintu terusan didapat dengan fadlullah. Makanya, ya, katakan olehmu Muhammad, ya, maka dengan karunia Allah, dengan fadlullah, dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu hendaklah kalian berbahagia, ya. Jadi kalau kita mau bahagia yang sejati dan abadi, adanya di rahmatullah wa fadlullah. Karena dengan rahmat Allah kita akan bisa masuk pintu utama surga, dan dengan fadlullah kita akan bisa masuk pintu terusan surga, ya. Jadi kalau kita ke Ancol kan ada dua pintu, ya, betul kan? Ya. Pertama pintu apa? Pintu utama itu, pintu utama, ya. Ya. Dulu kalau saya ngisi di Ancol itu, ya, tinggal bilang mau ke masjid, mau ngisi kajian, ya enggak ini, ya, langsung masuk itu, ya, enggak harus beli tiket. Itu namanya apa? Rahmat Ancol itu. Iya benar, enggak bayar tuh, ya. Demikian pula, ya, kalau kita kenal dengan pengurusnya, ya, itu kita dikasih kartu untuk masuk pintu terusan, ya. Itu lima tempat, ya, tempat, ya, yang bisa kita masuki. Setiap tempat di tempel tuh. Dan tempel itu, ya, itu namanya apa? Fadlu Ancol itu, ya. Ini rahmatullah dan fadlullah itu bisa masuk pintu utama, bisa masuk pintu terusan. Nah, pintu terusan itu berupa fasilitas yang ada di surga, ya. Jadi kita tidak mungkin dapat bidadari 70 kalau tidak dapat fadlullah, ya. Kita tidak mungkin dapat rumah di surga, istana di surga kalau kita tidak mendapatkan fadlullah, ya. Dan, ya, khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat Allah, fadlullah, kebahagiaan itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia, ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebut fiha yufraku kullu amrin hakim, ya. Itu surat Ad-Dukhan ayat 3-4. Jadi pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati itu, dijelaskan, dipisahkan, ya, dirinci segala urusan yang penuh hikmah, ya. Nah, penuh hikmah itu ditafsirkan, ya. Pertama masalah ajal, yang kedua masalah rezeki, yang ketiga masalah amal, yang keempat masalah nasib, ya. Itu sangat menentukan ajal kita, sangat menentukan rezeki kita, sangat menentukan amal kita, dan sangat menentukan nasib kita pada satu malam itu. Makanya disebut amrin hakim, ya, gitu. Jadi dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, disolehkan amalnya. Jadi kita soleh itu karena disolehkan, makanya nggak boleh sombong, gitu. Kemudian dibaguskan nasibnya, ya, dijadikan orang yang as-sa'id, bahagia, tidak dijadikan sebagai orang yang asyaki, yang celaka. As-sa'id fil jannah madamatis samawati wal ard, ya, khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa masya'a rabbi. Ya, kalau kita bahagia ditempatkan di surga lamanya seumur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lain lebih lama daripada itu. Demikian pula asyaki, ya, orang yang celaka, yang dijelekkan nasibnya, finar, di neraka, ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard illa masya'a rabbi, ya, seumur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lebih lama daripada itu, ya, ya. Coba satu hari di masjid dengan satu hari di hotel, padahal sama-sama 24 jam. Lamaan mana? Iya. Dari maghrib ke isya di rumah, dengan dari maghrib di isya sampai isya di masjid, lamaan mana? Lamaan mana? Iya. Jadi nunggu isya di masjid setelah sholat maghrib.
dengan nunggu isya di rumah setelah salat maghrib. Lamaan mana? Lamaan di masjid. Nah sekarang seumur langit dan bumi di sorga dengan seumur langit di neraka, kira-kira lamaan mana tuh? Ya. Jadi sebagai latihan, ya, itu beli lilin nyalain, ya telunjuk kita simpan di atas apinya. Itu kuat berapa menit tuh? Tapi di neraka itu sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bukan 1 menit lagi, seumur langit dan bumi. Sampai mereka teriak kepada Allah karena tidak sabar untuk segera dimatikan. Jadi saking sakitnya ingin dimatikan, tapi oleh Allah diingatkan. Ya, mati di neraka itu tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau di neraka sudah mati dihidupkan lagi, sudah hidup dimatikan lagi. Jadi walaupun dimatikan dihidupkan lagi. Makanya di neraka itu tidak ada orang yang sabar, ya. Kemudian yang dimaksud dengan urusan yang penuh hikmah adalah ajal dipanjangkan umur, urusan rezeki diluaskan, urusan amal disolehkan amal, dan urusan nasib dibaguskan nasib, hidup aman bahagia sukses dan selamat dunia akhirat. Kuncinya apa? Al-Quran. Ya, kalau kita mau hidup aman dan bahagia, Al-Quran jadikan sebagai petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, di antaranya Al-Quran, maka tidak ada, ya, takut kepada mereka dan tidak ada kesedihan. Jadi aman dan bahagia. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, maka dia tidak akan sesat. Berarti sukses. Apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, Allah penuhi, Allah cukupkan, dan Allah, ya, Allah apa? Allah sampaikan itu. Ya. Kemudian wala yashqa, tidak akan celaka. Tadi orang yang celaka itu, ya, orang yang dijelekan nasibnya. Kenapa? Karena ditempatkan di neraka. Tidak tanggung-tanggung selama umur langit dan bumi. Ya. Kemudian Lailatul Qadar yang dicari dan didapatkan adalah malam yang Rasulullah mencontohkan dan menganjurkan para sahabat untuk mengisinya dengan beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasul pernah itu, ya, diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian qadarullah dilupakan. Karena Rasul dilupakan, Rasul menyuruh umatnya, ya, untuk mencari dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa 10 malam terakhir. Kalau tidak bisa, ya, yaitu pada malam-malam ganjil. Itu, ya. Sebab ada yang tidak bisa, ya. Maka cari malamnya saja. Kalau masih tidak bisa, cari yang ganjilnya saja, ya. Kalau masih tidak bisa sampai kemudian tidak sama sekali, itu namanya al-mahrum, ya. Na'udzubillah min zalik. Faqad uritu hadhi laila, ya, thumma unsituha, katanya. Aku pernah diperlihatkan, ya, yang namanya Lailatul Qadar. Bisa dilihat itu malam Lailatul Qadar itu. Tapi sungguh aku sudah dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya faltamisuha fil ashril awakhir wal tamisuha fi kulli witrin. Ini pesan. Makanya harus disiapkan dari sekarang itu, ya. Jadi cari oleh kalian itu malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan cari, ya, pada setiap malam ganjilnya, ya. Makanya yang senang, ya, minum air dingin, ya, maka di masjid siapkan kulkas, ya. Betul kan? Yang senang air panas, ya, nah, siapkan dispenser, ya. Siapkan magic jar, apalagi, ya. Pokoknya bagaimana supaya kita betah, ya. Apalagi katanya mau ada bola nggak ya? Ada bola ya? Boleh nggak itikaf sambil nonton bola? Kalau saya kuat itu sendiri, saya pernah itikaf sendiri. Ya, tapi di masjidnya ada TV. Dulu itu setiap Ramadan selalu ada Piala Dunia. Ya, Piala Dunia jam 1. Biasanya jam 10 ada wayang golek. Jadi, alhamdulillah selesai itu 10 hari 10 malam tuh. Betah itu kan. Ya, tapi kan itu, ya, bukan yang harus dilakukan oleh kita.
Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu intinya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bisa urusan dunia lupakan, gitu kan. Nah, inilah ya, diuji kesabaran kita, di samping diuji kecintaan kita, sejauh mana kita mencintai rumah Allah, sejauh mana kita betah tinggal di rumah Allah. Buktikan dengan yang namanya iktikaf. Tujuannya pertama untuk ibadah, yang kedua untuk mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar, supaya kita tidak dapat gelar al-mahrum, ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, silakan ada yang